Ibu, biar bisa saya share nanti. Oke, Anda silakan mengcopy coding ini. Kodenya yang menentukan siapa, Bu? Yang menentukan peneliti ya. Jadi ini yang menentukan peneliti. Jadi jangan nanti pasrah sama Mas yang ngolahin data, misalnya gitu ya. Atau lebih baik nanti olah data sendiri. Ini masukkan ke data view, silahkan dikopikan di sini. Nah, dimasukkan ke sini. Ya, paham nggih? Kemudian kita variabelnya tadi apa? Nama variabelnya? Nama variabelnya yang saya kopikan apa tadi ini? Jenis kelamin. Kok jenis kelamin? Yang pertama tadi apa, Sen? Pendidikan. Iya. Saya ingatnya jenis kelamin, Bu. Astagfirullah. Pendidikan. Desimalnya kita nolkan. Labelnya adalah pendidikan ibu. Kemudian di value tadi 0. Jika apa tadi di coding? Jika pendidikan apa? tinggi, Bu. 1 jika Pendidikan menengah. Terus 2. Pendidikan dasar. Oke. Kemudian kita measure ya. Ini apa? Ordinal ya. Ordinal, Bu. Oke. Kita kembali lihat. Nah, variabel view-nya data view-nya sudah berubah ya. Tadi kan masih ada koma-koma. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan, misalnya kita mau hubungan antara pendidikan dengan perkembangan misalnya. Nah, kita kopikan perkembangan. Ya, perkembangan yang sudah di coding tadi, yang dikopikan kodenya ya. Kita copy, kemudian kita kopikan ke di sini. Oke. Perkembangan. Perkembangan di sini desimalnya dinolkan, di sini perkembangan baik 0 jika normal 1 suspek, Bu. Normal 1 suspek. Ini ya. Oke. Normal dan suspek itu apakah ada tingkatannya ataukah hanya membedakan saja? Membedakan ya. Ya. Selanjutnya kita mau menganalisisnya ya. 2 ini dulu. Analyze, kita ini data kategorikal karena nominal dan ordinal. Kita klik deskriptif statistik, kemudian kita cross tab, klik cross tab. Ini variabel independennya yang mana? Pendidikan. Pendidikan, Bu. Ya, independen pendidikan. Kemudian dependennya adalah perkembangan balita. Oke. Kemudian klik statistik, kita klik di square, continue, kemudian terus bentar. Continue, kemudian kita sell, kita expected count-nya juga kita klik, ya totalnya persentasenya baik apa? Kolom atau total, ya total. Continue, kita oke, maka akan ada hasil C-square-nya. Nah, ada berapa jumlah respondennya tadi? 53 responden. Ini valid ya, ada semua ya. Nggak ada yang miss. Kemudian di sini ada pendidikan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar dengan perkembangan balita. Pendidikan tinggi, ibu yang pendidikan tinggi, yang normal berapa? Oh, 5.
Ibu yang pendidikan tinggi yang suspek 1, gitu ya. Nah, ini adalah hasil chi-square. Nah, ini ada kaidah. Tadi siapa yang sudah belajar tentang chi-square? Tadi siapa yang belajar? Yang tugasnya chi-square siapa tadi? Kelompok 1, Bu. Ya, kelompok 1. Kaidah chi-square gimana? Yuk, silakan. Yuk, syaratnya bagaimana? Halo? Syaratnya bagaimana? Berapa persen? Kelompok 1 mana? Halo? Ya, Bu. Ya, berapa persen harusnya maksimal expected count-nya? Hmm? Ini tidak bisa, ya, karena 33,3%. Berarti bagaimana, Bu? Ini harus disederhanakan pendidikannya. Jadi misalnya hanya pendidikan menengah dan dasar dan tinggi menengah, karena pendidikan apa? Pendidikan tingginya hanya kecil, hanya 6. Nah, kita bisa mengubahnya. Boleh mengubah di tadi atau kita di download. Ini di sini. Tadi pendidikan tingginya adalah 0, berarti 0 kita ganti 1. Oke, kita analisis lagi. Ini tadi kan masih sama ya, jadi silakan oke. Nah, ini hasilnya menengah dan dasar, pendidikannya tinggal 2 ya. Tabelnya apa namanya perkembangan adalah normal dan balita. Kemudian di sini expected count-nya 0 cell have expected count less than 5. Kurang dari 5 itu enggak ada nih. Expected count-nya berapa? 15,3, 12,7, 13,7 dan 11,3. Nah, kalau seperti ini berarti kaidah penggunaan chi-square berarti diterima karena tidak ada sel yang mempunyai expected count kurang dari 5. Kalau seperti ini yang dibaca mana? Yang dibaca adalah persen chi-square. Persen chi-square-nya berapa? 0,707. Ini adalah alfanya. Ini adalah P-nya. Ya, p-value. Ini yang disebut p-value. Berarti kalau p-value-nya seperti ini, angkanya sekian, bagaimana dengan hipotesisnya? Pengujian hipotesis bagaimana? Halo? Bagaimana pengujian hipotesisnya? Tadi alfanya berapa? Kita menentukan alfa berapa? 5%. 5%. 0,05. Berarti kalau seperti ini H0 ditolak atau gagal ditolak? Ya. Berarti H0 gagal ditolak atau tidak ada hubungan antara pendidikan orang tua dengan perkembangan balita. Karena apa? Secara statistik tidak signifikan. Tingkat kesalahannya berapa? Tingkat kesalahannya adalah
lebih dari 0,05. Tingkat kesalahannya lebih dari 5%. Ini cukup tinggi tingkat kesalahannya. Berapa persen? 70% ya tingkat kesalahannya. Nah, jadi tingkat kesalahannya cukup tinggi. Tidak bisa ini diterima. Tidak signifikan secara statistik. Sampai saat ini, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk codingnya udah paham Bu, tapi untuk pas waktu masuk ke pendataannya tuh untuk membaca analisanya tuh masih agak pusing Bu. Kalau Ya masih saya agak pusing. Karena apa? Karena tadi tugas yang Bu Yulia berikan tadi belum dikerjakan. Ya, tadi kan tugasnya bagaimana C-square, bagaimana t-test, kan tadi sudah ada penugasan. C-square itu kalau maksud-maksudnya kan ini ya, tadi analyze, klik-kliknya tadi nanti bisa Oke. diikuti. ya Bu. Tetapi pembacaan di sini ya, kalau tabel 2x2 tidak boleh ada apa namanya? Expected count kurang dari 5 sebanyak 20% atau satu sel itu sudah tidak boleh. Kalau misalnya di sini ada satu sel yang mempunyai expected count kurang dari 5, maka kita membacanya adalah uji alternatif chi-square. Uji alternatifnya apa? Di sini sudah ada, yaitu Fisher eksak. Nah, ini sudah keluar nih, muncul Fisher eksaknya. Karena ini memenuhi chi-square, maka yang dibaca adalah persen chi-square-nya, bukan Fisher eksak. Kalau tidak memenuhi kaidah chi-square, maka baru yang kita baca adalah Fisher eksak. Nah, itu nanti makanya silakan dikirim materinya tadi, ya, yang penugasan tadi. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Kalau sudah, ini videonya tutorial tadi saya kirimkan. Silahkan Anda memilih dari Excel yang sudah Anda tabulasi untuk dihubungkan, monggo sembarang mana. Apakah pendapatan dengan perkembangan, apakah jenis kelamin dengan perkembangan, apakah BBL dengan pendidikan orang tua, berat badan lahir dengan pendidikan orang tua, monggo ya. Silahkan ambil dua variabel gitu ya, satu variabel dependen dan satu variabel independen. Silahkan Anda olah, hasilnya silahkan Anda upload ke GC. Oke. Ini nanti saya kirim ya yang apa namanya Kode. Ya Bu. Oke, seperti itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu Yulia. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.